Hai, welcome to Articles. Kisah kali ini saya angkat tanpa mau menyudutkan instansi tertentu. Ini melibatkan sebuah sekolah swasta di Kamboja, dan saya udah dapat izin untuk menyebut nama sekolahnya, namun tidak kepada nama anak atau murid-muridnya. True crime berikut berhubungan sama seorang guru yang tampan. Udah dapat izin juga menyebut nama pengajar yang terlibat serta kepala sekolahnya. Namun guru lainnya tidak akan saya sebutkan atas permintaan pihak yang terkait. Sekarang kita akan menuju ke kota pria Sihanouk atau Sihanoukville atau Kampong Som yang berada di negara Kamboja. Ini merupakan kota pelabuhan dalam satu-satunya di sana dengan jumlah penduduk lebih dari 300.000 jiwa menurut sensus tahun 2019. Saya kenalkan kamu dengan seorang pria kelahiran tahun 1992 bernama Martin Sinaret yang aslinya dari kota Sisopon, pemuda yang pintar dan penurut pada orang tua. Pada tahun 2011, Martin mendapat beasiswa kuliah di kampus Royal Phnom Penh dengan jurusan ilmu edukasi dan lulus 4,5 tahun kemudian. Sempat menjadi pengajar les di ibu kota, lalu mendapat panggilan sebagai guru cadangan di sebuah sekolah dasar Kamakor yang berada di daerah Sihanoukville untuk mata pelajaran bahasa Inggris dan juga wakil guru bimbingan. Ini merupakan pengalaman baru bagi Martin, meskipun kuliahnya dulu emang gak jauh-jauh dari profesinya tersebut. Awalnya susah-susah gampang karena adaptasi dengan jumlah murid yang banyak dan juga wilayah baru. Namun sejak Januari 2017 kerasan juga dia di sana dan menjadi guru favorit karena tampangnya yang dianggap menyegarkan mata para wali murid yang sering ngejemput anak-anaknya. Menurut kepala sekolah Anita Fereak, uang SPP di tempatnya lumayan mahal dibanding SD dan SMP lain di daerah tersebut. Namun hal ini berbanding lurus dengan kualitas pengajar dan juga fasilitas mereka. Apalagi sejak masuknya Martin, diharapkan bisa menambah kreativitas eskul, sebab kebanyakan pengajar di sana kan udah tua-tua. Banyak review bagus dari para siswa mengenai Martin. Pola mengajarnya nggak boring, anak-anak mudah menangkap mata pelajaran, dan kegiatan tambahannya juga menggugah rasa penasaran. Berkembang banget pola pikir mereka dan jadi nggak males untuk berangkat ke sekolah. Makanya pada bulan September 2017 dengan mengagetkan, Martin mendapat penghargaan dari Yayasan Kamakor serta para orang tua murid. Meskipun gajinya kala itu masih di bawah guru lainnya, namun karena emang ini passionnya Martin, dia sangat menikmati. Karena emang bukan pegawai negeri sipil dan statusnya juga masih guru baru, pendapatan Martin pas-pasan. Nah, biasanya guru SD kan emang menguasai banyak mata pelajaran, makanya kemudian pihak sekolah mengizinkan lelaki tersebut untuk ngajar les privat di luar jam sekolah. Kalau ada siswa yang berminat untuk menggunakan jasanya sebagai guru les rumah ke rumah. Hingga kemudian ada seorang wali murid yang bernama Kaida Somnang yang membayarnya untuk ngajarin anaknya pelajaran bahasa Inggris serta matematika. Kebetulan putrinya juga murid Martin di sekolah Kamakor, kelas 5 SD, berusia 11 tahun yang namanya kita sembunyikan. Hal ini berjalan cukup lancar, seminggu 2 kali menjelang maghrib, dan nampaknya banyak kemajuan dirasa Kaida. Anaknya makin mahir dan jago, berkembang pesat pengetahuannya, gak sia-sia bayar Martin sebagai guru privat. Jika kita mengenal lebih dalam pada keluarga Kaida, suaminya bernama Samrata yang bekerja di dunia pelayaran. Jarang pulang namun uangnya ngalir banyak pada keluarga. Kelemahannya adalah sang istri jadi hampir nggak pernah mendapat belayan. Makanya Kaida ngerasa kehadiran Martin meskipun 2 kali seminggu ke rumahnya merupakan angin segar. Buat bahan cuci mata dan tiap diajak ngobrol juga selalu nyambung. Jarang-jarang ada yang seger di wilayah mereka. Banyakan pengajar les privat kalau nggak ibu-ibu ya bapak-bapak tua. Yang muda kebanyakan merantau keluar dari kota mereka, ke Phnom Penh cari kerja atau jadi selebgram. Melihat Martin yang muda dan berani mengabdikan hidup di dunia pendidikan adalah hal yang langka, terkhusus bagi mereka yang bukan pegawai negeri sipil. Sampai pada bulan Februari 2018 kenyataannya saat selesai ngajar di rumah Bu Kaida dan keenakan ngobrol sampai larut, wanita itu mulai berani menjamah-jamah lutut Martin sampai ke bagian pahanya. Awalnya ditolak, besok-besoknya juga masih ditolak.
Hingga kemudian dengan janji akan mendapat uang tambahan, akhirnya mau juga lelaki tersebut yang ngaku bahwa dia belum pernah pacaran seumur hidupnya. Dia grogi saat digrepe-grepe Qaida. Wanita berusia 36 tahun tersebut bilang, "Rileks dan santai aja, nanti duit les bakal ditambah 2 kali lipat." Meskipun badannya bergetar hebat karena ini pertama kali disentuh wanita, akhirnya mau juga ya Martin menyerahkan kepunyaannya. Dan Ibu Qaida akhirnya menjadi orang pertama yang menenggak keperjakaan guru les anaknya itu. Walau nampak bingung dan kaku, tapi kelihatannya Martin cukup menikmati. Dia cuma berpesan agar tidak ada yang mengetahui hal tersebut. Biar jadi rahasia bersama Ibu Qaida aja. Malu, soalnya dia kan profesinya guru, dan hal yang terparah bisa-bisa entar malah dipecat. Ibu Qaida pun berjanji mengenai hubungan rahasia ini. 2 minggu setelahnya perempuan itu minta lagi tapi ditolak. Namun, sebulan kemudian dimauin lagi sama Martin, soalnya diancam bakal dilaporin ke kepala sekolah jika menolak. Inilah yang kemudian menjadi penyesalan Martin. Dulu dia penasaran rasanya bercinta, makanya mau aja saat diajakin Bu Qaida. Sekarang malah perempuan itu jadi makin berani. Tiap kali jemput anaknya di sekolah, suka ngedip-ngedipin mata dan cubit-cubit pinggang yang bikin dirinya risih. Takut dilihat pengajar lain, takut ada murid yang perhatiin dan ngelapor pada orang tua atau guru. Bahkan udah berusaha di-reject ya saat nelpon pun, malah tetap aja Qaida nekat sering ngirim chat dengan obrolan seksi dan ngirim-ngirim foto yang menunjukkan bagian tubuh tertentu. Pernah juga satu kali ibu kepala sekolah Anita menyinggung dikit pada Martin. Jangan deket-deket ya sama orang tua murid, takut kebablasan. Ini mengkhawatirkan pemuda tersebut. Dia hanya mengiyakan, dan sejak bulan Agustus 2018 dirinya berhenti ngajar les bagi siapapun dengan alasan banyak kerjaan dari sekolah. Masuk tahun ajaran yang baru, tutup pendaftaran bagi siapapun yang minta diajar privat. Bahkan setiap telepon dan chat dari orang tua murid terkhusus dari Qaida sudah benar-benar ditolak, diblokir sama dia. Ini nampaknya membuat beberapa orang tua siswa mengamuk. Mereka bilang dulu awal kemunculannya, si Martin ini ramah dan kreatif. Kok sekarang malah sombong dan nggak mau ngajar les? Anak-anak jadi males lagi belajar. Sekolah Kamakor juga mulai menurun prestasinya karena Martin makin menjauh dan menjaga jarak. Beberapa wali murid dikompor-komporin sama Bu Qaida, katanya bakal pindah sekolah anak-anaknya jika emang nggak berkembang. Lagian apa susahnya sih buka les privat? Kan dibayar, kecuali gratisan. Bu Anita mulai ngajak ngobrol Martin, yang emang belakangan jadi makin pendiam dan menjaga jarak dengan murid. Kayaknya cuma mau di ruang guru terus. Dulu mah kreatif, bikin kegiatan di lapangan, acara khusus nyanyi setiap weekend, dan rajin mengunjungi rumah murid dalam rangka sosialisasi, di samping ngajar les untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa-siswinya. Sekarang mana? Kok makin males padahal baru aja setahun ngajar udah melemah. Bahkan Bu Anita ngancam akan mencari guru baru yang lebih kreatif untuk menggantikan Martin. Inilah yang kemudian jadi bahan pikirannya. Pemuda itu juga sadar ya bahwa dia mulai males dekat dengan murid-muridnya sejak diajak begituan sama Bu Qaida. Akhirnya setelah pikir panjang mau juga ya Martin bergerak seperti dulu lagi. Bikin program after school dan buka les privat demi nama baik sekolahnya. Sejak November 2018, Martin mulai ngajar les privat lagi, tidak terkecuali pada anak Bu Qaida. Putrinya udah kelas 6 dan bersiap akan menghadapi ujian akhir. Lebih intens kali ini privatnya, dan bukan cuma ngajarin bahasa Inggris sama matematika, namun membahas soal untuk hampir semua mata pelajaran, ya semacam persiapan menuju ujian nasional. Beberapa kali juga Bu Qaida mulai memberanikan diri, nyentuh-nyentuh, dan Martin gak berani nolak. Bu Qaida itu wali murid yang cukup berpengaruh, dibiarin megang-megang bahkan saat ditransfer uang 2 juta rial atau sekitar 6 jutaan rupiah, Martin cukup senang dan mulai enjoy, sama-sama saling menguntungkan pikirnya. Walau ngeri-ngeri sedap ya, terus saat suaminya pulang berlayar pada tahun baru Januari 2019, Martin ngajarin anaknya, Bu Qaida suka main mata ke dia. Ngeri kalau Pak Samrata lihat malah si Martin yang kena tampol. Pada awal Maret 2019 saat suaminya pergi berlayar lagi, kenyataannya Bu Qaida memberi tawaran yang mengagetkan bagi Martin. Wanita itu bersama 4 teman lainnya yang juga orang tua siswa di sekolah Kamakor mengajaknya untuk bersenang-senang dengan bayaran yang sudah ditentukan pada patungan dan katanya akan mentransfer sebesar 5 juta rial atau sekitar 16 jutaan rupiah. Mereka ngajakin pesta mantep-mantep di Independence Hotel sebab ibu-ibu itu pada gemes sama Martin dan udah tahu mengenai hubungannya bersama Qaida.
Martin sempat ngamuk gak terima. Dia marah sama Kaida, katanya gak bakal bocorin mengenai hubungan mereka. Kok bisa ada wali murid lain yang tahu? Dia bisa malu. Gimana kalau salah satunya ada yang lapor pada kepala sekolah bisa berabe, bisa dipecat dan mempermalukan nama sekolahnya. Namun Kaida bilang bahwa teman-teman satu circle-nya itu nggak bermulut ember kok. Mereka juga beberapa kali pesta enak-enak tanpa ketahuan, pokoknya aman. Namun tetap aja Martin menolak dan nggak sanggup lah kalau harus 1 lawan 5, gila aja. Sampai akhirnya Bu Kaida bilang, yaudah kita berdua lagi lah di Hotel Independence ya Sabtu nanti. Setelah ditransfer sebesar 5 juta ril, mau juga pemuda itu datang malam Minggu 9 Maret 2019 dan bertemu hanya dengan Kaida seorang di kamar 224. Namun menjelang jam 10 malam tiba-tiba badan Martin kaku. Dia kayak nggak bisa bergerak dan Kaida menidurkannya di atas kasur. Beberapa menit kemudian 4 orang wanita lain pun muncul dan wajah-wajah ini dikenal sama Martin sebagai ibu-ibu dari muridnya. Semua pada ketawa dan menyuruh pemuda itu tenang aja, nggak usah marah dan berontak, cuma pengen have fun. Janji nggak bakal ada yang tahu dan beneran. Bu Kaida, Lai, Chansi, Mika, dan Ruka membuka baju Martin lalu mulai menggagahi lelaki berusia 26 tahun tersebut berulang kali sampai subuh. Entah gimana caranya saya juga kurang ngerti. Namun pagi harinya saat terbangun, Martin pun pulang sendiri dan segera melaporkan pada pihak kepolisian mengenai perlakuan para wanita tersebut. Laporannya diterima meski pihak berwajib ngerasa aneh dan gak pernah menindaklanjutinya. Sebab gak ada bukti kuat, semua hanya berdasarkan cerita dari mulut Martin. Bahkan saat tahu dia menerima sejumlah uang nominal besar, polisi mikir si Martin ini mungkin pria bayaran. Hal itu diceritakan pada kepala sekolah yang lumayan terkaget ya, khususnya setelah membaca history chat antara Martin dengan Bu Kaida. Tapi tetap aja Bu Anita bilang, suruh lapor polisi. Udah, nggak ditanggepin. Disuruh tunggu nggak tahu ampe kapan. Ini bikin Martin sakit hati sebab ngerasa nggak ada yang percaya sama ceritanya. Dia bahkan kemudian mentransfer balik uang yang diterima kemarin ke rekening Kaida. Namun wanita itu cuma ketawa dan bilang Martin sebagai cowok lemah, lebay, nggak jantan. Cuma gitu aja ngamuk dan ngancem lapor polisi. Banyak kok di luaran sana pria bisa dibayar dan para ibu itu sering melakukannya. Namun tetap aja Martin gak terima. Makanya pada Senin malam 18 Maret 2019, tetap dia datang untuk ngajar anak Bu Kaida les privat dan setelahnya nekat naik ke lantai 2 rumah mereka. Masuk langsung ke kamar wanita itu lalu mengunci pintunya. Bu Kaida sempat ngomong, "Tunggu anakku tidur dulu, masih jam 8 ini." Ternyata Martin langsung meninju wajahnya hingga tersungkur, lalu menekan kedua tangannya sekuat tenaga pada leher Kaida, sampai wajahnya membiru dan berhenti bernafas. Kemudian diambil bantal lagi dan dibekap selama beberapa menit, sampai wanita itu lemas dan tidak bergerak. Setelahnya Martin pulang ke rumah. Anak Bu Kaida dan ART-nya kaget lalu nelpon ambulans. Dia dinyatakan mengembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Dongfang Friendship di usianya yang ke-36 tahun. Setelah itu, atas penyelidikan pihak berwajib, Martin pun diamankan oleh kepolisian. Kepala sekolah Anita adalah pihak yang benar-benar berjuang untuk kebebasan Martin. Dia berusaha menjelaskan pada pihak berwajib dari awal cerita bagaimana Bu Kaida dan circle-nya coba untuk menggoda karyawannya itu. Dia tunjukin history chat dan kertas laporan polisi mengenai hal yang menimpa Martin, bagaimana petugas tidak berusaha memproses pengaduannya. Bahkan bersama sang pengacara Yana Chea yang membela Martin ya, mereka berusaha mendapatkan daftar nama yang check-in dan CCTV Hotel Independence minggu lalu saat Martin digrepe-grepe oleh 5 orang ibu yang merupakan wali murid. Inilah motif sebenarnya hingga membuat banyak kalangan kaget, termasuk orang tua Martin yang datang dan bilang bahwa putranya anak yang baik, nggak mungkin ada asap tanpa api. Mereka yakin bahwa yang dilakukan Martin adalah dampak dari perbuatan yang sudah tidak bisa ditolerir. Si pengacara pun berhasil membawa semua ke meja pengadilan. Beberapa orang dari pihak hotel menyatakan bahwa memang benar ada bookingan atas nama Kaida Somnang yang diperuntukkan bagi 5 orang tamu. Mereka juga sempat kaget yang datang soalnya 6 termasuk Martin. Bahkan cleaning service lantai 2 bilang sempat mendengar suara pria menjerit dari kamar 224 tapi nggak mau ngeganggu.
Namun pagi harinya si cleaning service sempat ketemu lagi sama Martin yang nangis dan bilang mau ke kantor polisi. Disitulah dia curiga telah terjadi hal yang terlarang di kamar tersebut tadi malam. Malah si cleaning service berhasil mengidentifikasi 2 dari ibu-ibu itu meski nggak tahu namanya, dari warna rambutnya aja. Sampai akhirnya ditangkaplah 4 orang emak-emak, yaitu Lai, Chansi, Mika, dan Ruka, dan saat diinterogasi secara terpisah, hanya 2 diantaranya yang mengaku. Sisanya baru berani ngomong terbuka setelah dipertemukan secara bersamaan. Semua berkata bahwa yang terjadi di hotel atas ajakan Qaida. Bilangnya si Martin ini gampangan. Patungan pun dilakukan demi ngasih bayaran pada guru favorit mereka tersebut. Uang yang terkumpul hampir 10 juta rial, padahal yang ditransfer ke Martin cuma setengahnya. Belakangan mereka juga baru sadar, Qaida menggunakan obat bius di malam kejadian agar pemuda itu tidak bisa melawan. 4 wanita ini ngaku salah dan siap menerima konsekuensi perbuatannya. Bahkan setelah kasus ini mencuat, ada seorang pemuda bernama Prostran yang hadir di pengadilan dan bersaksi bahwa dirinya pernah juga dikerjain oleh 5 ibu-ibu ini dengan cara dibius melalui air minum. Martin bilang dia mendendam sebab perlakuan Bu Qaida yang seenak aja, udah sering ditolak namun berhasil ngancem yang bikin dia ketakutan. Demi nama baik dirinya dan sekolah, jadi sering dikerjain sama wali murid tersebut. Bahkan pihak berwajib pun gak mau menindaklanjuti laporannya. Hingga tiba saatnya selesai ngajar, langsung nekat masuk ke kamar Bu Qaida, lalu mencekik sekuat tenaga. Dendam dan amarah menguasai, gak pakai akal sehat lagi kalau begini, hingga Bu Qaida pun kehilangan nyawa. Sementara petugas polisi yang menerima pengaduan bilang bahwa mereka bukannya cuek sama laporan Martin, namun tiap tindakan harus punya bukti. Ini kan gak ada sama sekali, apalagi ketahuan bahwa Martin menerima uang seminggu sebelum kejadian di hotel. Dia pun datang ke sana sesuai keinginannya sendiri, harusnya nolak aja. Makanya kemudian petugas polisi itu tidak mendapat sanksi apa-apa dari atasannya, dianggap sesuai prosedur. Mereka juga memperlakukan Martin dengan baik, tidak meledek atau mengusirnya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 24 September 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Sihanoukville menyatakan bahwa Martin Sinaret bersalah atas tuntutan tingkat 2, yakni pembelaan serta main hakim sendiri. Lelaki berusia 27 tahun tersebut dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 5 tahun kurungan. Sementara Bulai, Chansi, Mika, dan Ruka terkena pasal menggagahi dan perbuatan tercela. Masing-masing mendapat hukuman 40 bulan penjara. Bagaimana menurut kamu? Apakah salah jika Martin awalnya nerima uang transferan dan harusnya balikinlah sebab dianggap dia menyetujui untuk melayani 5 wali murid tersebut? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.